Kalau saya wujud enggak, tapi suara mas. Suaranya kayak bom biasanya. Bleng. Jadi mungkin ya, kalau saya melihat ya aku nggarai nanti saya ngomongkan jenengan percaya kok aku dosa. Padahal kok harusnya kita percaya pada Tuhan ya. Jadi saya cerita aja. Jadi kayak memberi kata mungkin. Jadi energi keris atau pusaka yang sudah ada di rumah saya terdahulu, terus ada pusaka baru. Nah, ini antara energi ini berbenturan. Kenapa mesti malam gitu? Apa karena bawaannya sampai malam? Kalau siang? Mungkin mungkin karena tidak tahu juga sih ya. Kenapa kok mesti malam gitu loh. Itu awalnya pernah kaget nggak kayak gitu? Kaget mas. Kaget. Apa itu? Saya tanya istri saya, tanya anak saya. Makin bedus. Apa toh mas? Aku ragu ngopo-opo. Jadi saya aja. Yang mendengar itu saya aja mas. Tapi nggak ada yang di sekitar itu pecah atau nggak ada? Nggak ada. Terus akhirnya 1 kali, 2 kali itu? Iya sering. Nah kan biasa. Biasa. Iya. Setiap ada keris baru mesti. Iya. Energinya bertarung gitu ya. Terus itu sampai mungkin kerisnya itu terus mencela. Jadi gini juga ada. Aku nanti istri saya malah takut. Tapi itu rahasia saya. Biasa. Jadi setiap pagi mas. Ya. Itu posisi keris itu pasti berubah. Oh, gitu ya? Iya, maksudnya berubah gini kan saya tempatkan di tempat keris itu kayak apa ya? Iya tempatnya lah. Berdiri atau gini? Berdiri semuanya. Oh, gitu. Itu pasti ada yang gini, ada yang gini gitu mas. Setiap pagi. Perang. Ya nggak tahu sih ya. Apa Cina kelompok itu? Energi. Tapi itu sering, tapi itu rahasia saya. Gitu ya. Tapi dari sekian itu ada yang tetap gitu, mungkin lebih kuat tadi. Apa? Yang tetap dari sekian koleksi sampai yang di rumah itu tetap berdiri gini. Ada. Itu karena pamor juga atau memang gimana? Ya mungkin ya karena juga ya. Karena ya pusaka kinasih saya itu, terus juga saya itu juga ada pusaka mas. Namanya itu emang pusaka yang harus dipunyai oleh kolektor. Ya. Itu namanya pusaka tindih. Tindih. Jadi untuk komandane energi ini, jadi tindih. Jadi semuanya ini pokoknya ditaruh di sini semua banyak. Ya. Ya. Itu ada yang di atasnya. Ada tindihnya. Maksudnya bukan di atas saya ini ada tindihnya. Nah, tindih ini bentuknya itu seperti betok. Betok itu keris kayak ya pendek gitu loh mas. Pendek, ya ada yang besar, tapi gede gitu loh. Betok namanya. Itu namanya betok. Itu biasanya untuk netralisir. Begitulah gitu loh, seperti itu. Iya. Itu harus untuk punya itu. Ya kalau pusakanya banyak harus punya tindih. Kalau saya sering dengar, aku buat bawa keris kui, akhirnya lorong-lorong terus naik bengi ke berodak. Iya cerita. Berarti kan tidak sesuai dengan energinya. Dia berarti kan ada kontak dengan energi gitu. Oh nggak cocok itu baik ini nganu. Itu pasti mas, pasti. Nah itu yang kadang-kadang mungkin akhirnya dibayangkan atau dianggap wah itu punya kekuatan begini sehingga akhirnya dipuja-puja mungkin seperti itu ya. Bukan puja-puja, seharusnya salah itu mas. Nah, kalau memuja-muja itu salah mas. Itu sebenarnya kan itu kan bukan kerisnya. Kalau kerisnya dia ya harus membuat keris sendiri gitu loh. Kadang-kadang baik tinggal. Oh itu warisan. Warisan terus dikasih putu nih. Iya. Don, keris. Doni terus gak kuat apa doang naik bunyi berodak pesawatku gampang lorong-lorong. Jadi itu emang energinya Doni kurang kuat juga untuk menerima warisan keris itu. Tapi ada mas, jadi keris yang bagus untuk diwariskan itu namanya keris tilam. Tilam ada tilam upeh, ada tilam sari. Itu keris pusaka di mana itu untuk
keharmonisan keluarga. Oh, tilam. Untuk menjaga keluarga emang keris tilam ini. Ada tilam sari, tilam upe. Saya juga punya tapi tidak saya bawa tadi. Ya. Terus gini, umpamanya kadang-kadang kan dikatakan tadi kan keris ini aku pesen yang empu, aku kan gak keris ini. Iya. Gitu. Terus sampean koleksi kan karena sampean koleksi. Terus seandainya saya punya cita-cita kan empu sekarang mungkin sudah enggak banyak ya, masih ada tapi kan tidak banyak seperti yang dulu mungkin ya. Kang, aku RP nyalon nih jabat aku, kira-kira terus aku nyilih kerismu sing pas ini kan. Bisa gak kuat kok energi yang kira-kira saya pakai gimana kan? Jadi kayak gini Mas, ini keris itu ada subositonya ya, ada akad, yo caranya sopan santun lah. Oh, sopan santun. Yo ada akadnya juga, Ya. mamane minjam yo minjam. Ya, nggih. Itu loh. Saya tapi juga harus mengerti juga karakter jenengan, apa carane iki orangnya bos brand iki piye. Nah, tadi kan saya harus tahu. Nah, sehingga saya bisa mulai koleksi wah iki cocok lah bos brand. Sampai nggak tahu saya nih. Ya intinya ya enggak lah. Paling enggak dari sikap, dari ucapan, terus ya apa ya ngarani apa ya aura mungkin ya saya bisa lah. Nah, seperti itu. Mana ini Nagaraja. Ya, cocok kan Kak? Ya. Betul kan? Tapi harus ada akad. Akadnya gimana? Ya akadnya saya pinjam atau saya Bawa Wah, penting sama lu kudu ngomong nih aku. Yo ndak oleh. Lah oleh. Lah oleh. Iya kan. Terus kalau dikasih bunga, dikasih anu kayak gitu ya kan. Sebenarnya kalau bunga terus minyak itu bentuk dari perawatan, Mas. Oh gitu. Lah bunga kok perawatan gimana? Tuh, bunga kan kita akan namanya wisyaji. Itu kan kita sudah mengharapkan ini adalah diri kita sendiri. Mau lah Mas, saya tak omong nih mau dari keris itu curiga, itu rohani kita, keinginan kita, terus masuk ke curiga, ke rongko, sehingga keris ini ada ogleng ini kaya iki ndase menghadap iki tangane iki tubuhe. Ini kan hampir sama dengan diri kita manusia, gitu loh. Terus makanya kasihnya Ya intinya namanya wasiaji ya kita bene wangi lah seperti itu. Terus kembangnya bene wangi. Iyalah, kan kembang juga itu gini loh Mas, ada filosofinya Mas. Kenongo, mawar, melati itu kan ada arti-artinya sendiri. Itu aja nanti aja Mas ke episode selanjutnya. Selanjutnya pemirsa mengupas bunga kembang. Ya. Senengannya kembang telon. Iya. Macan kerah. Itu ada filosofinya. Iya. Bukannya itu penduakan Gusti Allah, bukan. Itu malah mengisyarahkan bahwa kita itu sangat beriman dan percaya pada Tuhan kita. Ya. Gitu. Nanti fungsi-fungsinya apa, kalau telur apa? Iya. Macan kerah apa? Iya. Iya, seperti itu Mas. Jadi selamatan, turunnya menarik. Bagus itu. Menarik. Pemirsa ini nanti bisa lebih khusus mengupas terkait bunga setaman, kembang goreng, Iya. bang kantil, Iya. doni kantil. Seperti itu. Kita perlu kita bahas. Iya. Episode ya. Oke, kita kembali ke ini tadi. Kang Gikan, Kang apa namanya? Lupa aku sih Kang Norman. Kang Norman, bukan Kang Normal. Ini tadi kan tertarik. Sampai sebenarnya itu dari sekian tadi jelaskan tadi tertarik itu karena memang aura atau energinya atau karena memang pamor itu sebenarnya karena koleksi itu yang paling menarik apa? Yang paling senengi? Kalau saya itu tertarik pada pusaka sebenarnya bukan karena apa-apanya goibnya Mas, tapi karena ya ini adalah warisan nenek moyang kita. Ini adalah intinya itu peradaban tertinggi.
hasil peradaban mas. Maksudnya ini kan tak koleksi, kan hanya seperti ini aja gitu. Yang menangnya di mana gitu. Loh, jadi kan Mana? jangan anu mas, keris ini kalau dinilai Ya. itu sangat-sangat mahal sekali. Makanya mungkin kita perlu karena apa biar tahu keris saya lah. Karena kalau orang-orang generasi muda itu keris saya, keris itu. Ya makanya itu saya juga pesan mas terhadap generasi muda. Harus kita beri pemahaman biar tahu mereka. Iya, jadi hargailah warisan dari leluhur kita. Ya. Ini sangat berharga. Ya. Wong gini mas, jadi dari beberapa keris ini itu kan buatan dari logam tembak dari zat-zat bahan-bahan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya itu kan dari meteor, mas. Satu meteor. Nah, orang luar negeri itu bingung sama keris ini. Kenapa begitu? Loh, meteor biasanya jatuh ke bumi itu kan ratusan tahun mas. Iya tak? Ya. Nah ini loh keris kita tuh buahnya seperti itu. Setiap ada keris itu pasti ada unsur meteornya. Berarti banyak jatuh di Indonesia ada dulu, terutama tanah Jawa. Lah iya. Terus intinya itu kan kok iso jupuk, terus iso manggil, terus gimana doanya itu kan istimewa toh. Itulah orang Indonesia. Lah makanya itu mas, orang Nusantara lainnya. banggalah pada Nusantara, nenek moyang kita. Keris dulu itu bisa menaklukkan Nusantara. Bisa. Gajah Mada. Lah iya mas, Ya. jadi syiar dari jajahan ya, bukan jajahan ekspansi militer dari kerajaan mulai dari Singosari mas, sebelumnya juga mas. Ya. Itu pasti ditinggali oleh salah satu ya namanya keris ini. Jadi keris Kamboja, Filipina, Singapura, ya enak mas. Betul. Malaysia itu juga punya keris sendiri. Punya keris ya. Nah, itu adalah totem simbol yang intinya diletakkan di situ. Ngarani Simbol pusakanya itu. Titenane lah. Kui bahwa dulu itu masuk dalam kawasanku. Kalau Australia mungkin apa? Bumerang ya? Ya, bumerang. Australia. Kita keris. Saya berpikir juga seperti ini mas. Kenapa ya? Dhisik wong Jawa kok ora nyerang Australia ngono ta? Padahal kan wis cedhek lho. Nyapa kok malah ning utara. Kang ini dari sekian banyak ini kan Cirebon modelnya Beda kan? Bali Beda. Kan ada yang ini panjang kayak gini ada. Beda. Ya kok ini apa ciri khasnya daerah masing-masing. Ciri khas daerah masing-masing. Kayak ini Kediri, ini Magetan kan beda tuh mas. Beda tuh. Ini baru ya? Iya Magati ini. Tapi nggak ada pamornya nih. Nggak ada keleng. Namanya. Keleng hitam. Nggak ada pamor. Fungsinya? Kalau fungsinya ini ya untuk anu aja mas, ya kewibawaan. Piantun. Ya terus ya karajekenan, doane ngono. Terus satu lagi kan yang sering tak dengar itu kan orang-orang yang mungkin ya dikatakan sakti atau dikatakan pelindung ya. Nengono juga keris kan gitu biasanya pakai alat juga keris. Itu sebenarnya keris itu keris nyata apa keris gaib kan? Ini tadi kalau ngomong nih itu mas ya, itu kan kita menggunakan energi tadi ditarik itu. ya iya. Ini ngomong ini itu adalah energi mas. Energi. Saya juga punya pengalaman di situ Ya, tentang narik pusaka. Jadi ada grup itu. Dulu itu ada grup. Saya ingin ya emang ya suka dari situ ya. Terus moro-moro saya itu dibandem mas. Rasanya dibandem, mana nggak? Dibandem. Tapi kan buktinya nggak ada. Loh ada. Dibandem keruduk. Nah, terus saya cari. Loh, iki apa ini? Itu patung kecil gitu mas. Patung. Patung. Nah patung itu simbolnya itu kayak
kalau keris itu namanya ombyang mas. Ombyang. Jadi ada dua orang bersila itu, tapi kecil, tapi patung cuma segini, enggak bentuk keris. Enggak tahu. Itu saya di utara sana, di kaki Gunung Kelut itu. Loh, kok jadi itu kuno sekali juga. Saya kasihkan, saya enggak berani kok. Tapi kan dibawa pulang. Enggak mas. Terus narik lagi. Iya. Apa lagi? Kayak di makamnya siapa, lupa saya. Ya, jangan anu lah. Itu batu ake. Ya. Itu pusaka lagi. Ya pusaka maksudnya. Loh, ake juga pusaka mas. Ya, tapi yang gini loh ya tanya saya. Mesti aji toh. Mesti aji. Saya belum pernah kalau narik keris itu. Makanya saya kan banyak orang narik sopo oleh keris nih kono. Itu ya kalau sama jelaskan tadi terkait dengan energi bisa jadi kan itu ditarik kayaknya muncul kan. Iya, wujud lah. Ya. Itu bisa. Ini memang kemampuan orang-orang kita zaman dahulu membuat kayak gini. Meskipun sekarang tetap ada ya kan? Ada banyak. Di Jogja ada, Solo ada, Madura ada. Tapi dengan keris yang baru sama yang lama kira-kira kalau dari energinya gimana? Sama mas. Sama. Berarti juga lu yang sekarang juga puasa yang terakhir. Jugi ada. Seperti itu. Iya. Kenapa kesini lagi? Kok yang suro itu dimandikan? Kenapa lain ini? Itu karena tiap pagi kan nggak apa-apa. Doni itu tiap pagi buruan. Terus kayaknya dimandikan itu. Ya gini mas, itu kan ya namanya budaya. Itu juga ada ritual juga terhadap kita. Kenapa bulan Suro dan bulan Mulut itu kita harus caranya ngedusi pusaka lah, jamasan pusaka. Kok Suro? Nah ya itu mungkin ya ada sesuatu juga. Saya belum tahu juga di situ. Tapi Kang Norman biasanya jamasi sendiri atau orang lain? Ada, saya itu menjamasi diri keris saya sendiri ada, karena saya banyak mas. Ya ada yang saya jamaskan kalau dari orang lain. Kita ada yang dipinjam juga orang, aku pengen nyalonnya dewa. Ada. Nyalon bupati ada nggak? Milih kan? Ada nanti. Ada juga ya. Toba atau keris kan? Ada itu. Itu orang sini atau mana kan? Orang sini Blitar atau mana kan? Orang Blitar. Iya ada, ada. Besok milih dan siapa? Gubernur Pak, gubernur. Mantap. Ya, seperti itu mas. Terus ini mungkin yang perlu saya tanyakan juga terkait dengan budaya yang di kita, terkait dengan kosan haji yang lain itu. Untuk dari ini pemerhatinya gimana kan menurut sampean sebagai pemerhati? Kalau saya kopi dulu mas ya. Ya ngopi dulu ya. Maaf, ngopi dulu. Rokok juga boleh kan? Gimana? Kalau saya perhatikan dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk saat ini, saya sangat apresiasi sekali mas. Apresiasi sekali terhadap respon budaya yang ada di Kabupaten Blitar ini. Contohnya, ya, di sini juga ada peraturan bupati. Nah itu Makrini itu saya ibaratkan itu kalau dulu tuh Raja Majapahit itu Tribuana Tunggadewi. Karena kenapa? Dia itu satu-satunya, ya, ratu atau raja wanita di Blitar. Iya. Jadi saya ibaratkan dia itu Tribuana Tunggadewi. Majapahit kan pertama kali ya Tribuana itu kan menjadi raja. Seperti itu. Terus namanya Perbub itu mas, itu tentang lembaga adat desa mas. Lembaga adat desa? Iya. Jadi setiap desa diberikan dengan Perbub itu membuat adat sendiri. Adat sendiri. Nah itu ada bentuk dari nguri-nguri budaya wilayah dewi.
Itu sangat bagus sekali. Desa daerah Garum apa gitu, terus dilestarikan sendiri sendiri. dengan perkebunan. Iya, dan itu disupport oleh pemerintahan desa itu sendiri. Ono anggarane mas ning ngono. Jadi kan istimewa, ngono don. Ngono lah. Bener-bener Jadi uri-uri budaya bener-bener dihormati bahwa itu nilai peninggalan. betul. Jadi setiap desa, setiap wilayah itu mempunyai karakter-karakter budaya sendiri. Dan itu dimunculkan. Desa itu kan ya. Betul. Itu. Iya, jadi pepundan-pundan kan ada di situ. Setiap desa mas ada. Terus kedua itu ini mas. Ini adalah apa belangkon. Belangkon. Belangkonnya Blitar ya ini. Oh, ciri khasnya. Iya, ya ini Blit. Ya, gitu. Ini ya. Di sini yang saya pakai ini kan pakai gini. Ya, itu Mataraman. Ini belangkon Blitar ya. Saya sangat berterima kasih sekali pada Pak. Ini ada ininya. Ini Jawa Timuran kan? Ada Ya, ini. Memang warnanya cuma hitam hijau ini ya. ya banyak mas. Ya. Ini badannya kan namanya cakrapalah. Wes sistemnya lah. Ini batik cakrapalah. Cakra Palah. Ini ada sini bisa ini ada yang Ada sendiri ada. namanya itu apa ini? Ya ibaratnya itu rambut. Kalau di sini ada pentolnya ini. Pentolnya. Ini nggak ada ya? Iya enggak ada. Ganti rambut panjang. Ya. Ini saya juga sangat berterima kasih sekali pada ya pemerintah Kabupaten Blitar sama ya OPD terkait Pak Indro ya. Pak Indro. Ya itu pariwisata sudah membuatkan itu intinya menginspirasi Ciri khasnya Blitar. ciri khas Kabupaten Blitar. Kalau yang ini yang depan ada ini ya. Iya ada itu. Ada apa? Ada simbol cakranya. Cakranya. Sama Ibu Bupati ini istimewa. Ya. Mak Rini. Ya. Jadi perhatiannya itu ya. Ya, Tribuana Tunggadewi dia. Terus kalau untuk pameran-pameran sendiri? Kalau pameran, ya itu saya juga mengkritik ini ya, Mas. Kenapa sih apa pameran pusaka, ya digiatkan kembali lah, sehingga kenapa pusaka ini kan intinya biar lestari juga di generasi muda, pada khususnya itu biar tahu lah apa loh pusaka itu. Apa tahu si Aji itu? Iya. Ya saya mohon ya pemerintah Kabupaten Blitar sering-sering lah ya. Pameran Tosan Aji itu. Oke. Terus juga mas sedikit mas untuk pariwisata Blitar mas. Intinya kita harus mempunyai karakter sendiri dari budaya kita itu sendiri sehingga karakter Blitar sendiri. Iya. Jadi mulai dari belangkon, baju. Tapi kalau terus ada nggak khusus Blitar gitu kiri? Sebenarnya ada mas. Ada Blitar juga. Ada. Nah itu sebenarnya saya itu sudah mempunyai impian dan keinginan. Iya. Itu waktu zaman dahulu kala. Iya. Mbak ya ta di Kademangan itu. Di Kademangan. Iya. Itu didirikan monumen. Itu namanya monumen keris Ombyang Jimbe. Gitu loh. Itu kerisnya ada. Kapan nanti itu kita buka dengan Mas Endi Uswara. Iya Mas Endi itu. Itu memang asli keris sana. Keris Ombyang Jimbe. Itu waktu itu digunakan untuk sesepuh Blitar dulu ya berarti itu. Iya, maksudnya di wilayah situ itu anunya Ombyang Jimbe. Padahal Ombyang Jimbe itu kalau di pakemnya keris itu namanya putut kembar mas. Nah putut kembar itu kan ada orang yang dua toh. Nah kalau filosofi dari ombyang itu sendiri, ombyang ya itu kan bentuk dari apa ya, doa. Dari dulu itu adat sama ritual orang Jawa, khususnya orang tua kalau ingin ya ta, carane intinya mendoakan anak turunnya dan keluarganya pasti singkur-singkuran mas. Jadi adu geger ya, laki-laki dan perempuan itu adu geger kayak logonya
sepak bola yang itu kan ada Kapa. jadi kayak gitu ya. Iya, adu geger Kenapa? terus sama-sama memohon pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya. Nah, itu loh. Makanya kan dari keris Kalau Omda di Malang sendiri sekarang masih ada ya? ada. Pusaka-pusaka yang itu atau punya ada di teman? Ada punya Om yang Nanti kita pemirsa kita main ke Kademangan, Bambu, kita akan berbicara lagi terkait dengan keris. ya betul. Pak Mujiono namanya. Pak Ki Mujiono, ya. Nanti Iya, kita ada. coba lagi untuk menggali itu lebih dalam lagi terkait dengan pusaka-pusaka peninggalan. Nah, betul Mas. Ya apapun namanya karena di Indonesia ini terkenal loh keris ya keris. Mau dia Iya. keris itu setiap upacara ada pasti ada yang bawa keris. Pameran aja bawa keris ya gitu. Nggak bawa yang lain-lain yang bawa keris ya. Betul, ya. Ya. Oh gitu ya. Oke. Kang Norman, terima kasih sekali ini setidaknya kita sudah punya pengetahuan. Nanti kita kapan-kapan kita lanjut lagi terkait dengan tadi. Oh iya, Mas. Oh iya, kembang. Iya. Takik kembang. Biasa kita takik kembang. Ini sukanya kembang. Mungkin dia menyan. Menyan, ya. Kita lebih diarani klenik tidak apa-apa tapi lebih ngerti tiba tidak ngerti tapi ngelok nih. Nah, ya kan? betul sekali ya. Gak ngerti ngelok nih, maido. Maido. Baik yang ngerti silakan suka monggo, tidak suka itulah budaya kita. Iya. Begitu ya. Kita harus suka terhadap budaya kita. Oke, pemirsa, terima kasih atas waktunya Bos Pertanya, Kang Norman. Saya juga ucapkan terima kasih kita ketemu. Iya, sama-sama Bos Breng. Iya. Oke pemirsa, kita akhiri Uyar kali ini. Saya Bos Breng dan Cak Norman. Kang Norman. Ya, saya ucapkan sampai jumpa pada Uyar berikutnya. Terima kasih. 3, 2, 1.